Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel Podcast Horor Reborn. Bagaimana keadaan kakang-kakang teteh-teteh hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya. Tidak lupa saya beserta tim mengucapkan terima kasih pada kakang-kakang dan teteh-teteh yang selalu setia menyimak dan menonton kisah-kisah dari kami. Haji Tamrin datang pagi-pagi saat Anto sedang bersiap pergi ke kebun karet. Anto mempersilahkan orang terkaya di kampungnya untuk duduk di kursi bambunya. Haji Tamrin menolaknya. Dia cuma ada perlu sebentar. Anto pun menurunkan peralatannya. "Sudah hampir 2 bulan kamu belum bayar hutang juga." Haji Tamrin berkacak pinggang. Nada suaranya terdengar kasar di telinga Anto. "Hutang? Hutang apa, Pak? Saya tidak pernah hutang pada Pak Haji." Anto mengerutkan dahi. "Bukan kamu, tapi istrimu. Dia bilang nanti akan dibayar suamiku. Jangan pura-pura deh tidak tahu." Haji Tamrin memegangi kepalanya. Dia bingung dengan orang-orang yang dia tagih. Pasti ada saja alasan anehnya. Salah satunya seperti Anto yang pura-pura tidak tahu. Anto sampai berani bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa soal hutang itu. Haji Tamrin menjelaskan lagi. Bahkan sampai mengeluarkan buku catatan hutang dari orang-orang. Mata Anto membesar saat melihat nama istrinya ada di daftar itu. "Dia pinjam 1 juta, ini ada tanggalnya, 2 bulan yang lalu. Masih tidak percaya?" Haji Tamrin mendekatkan buku itu ke wajah Anto. Anto menggeleng karena masih tidak percaya kalau istrinya berhutang tanpa sepengetahuannya. "Hei, kenapa malah melamun? Aku datang ke sini bukan mau melihat orang melamun, tapi aku mau minta uangku." Haji Tamrin mengejutkan Anto yang sedang memikirkan istrinya. Anto yang tidak tahu apa-apa meminta Haji Tamrin untuk menagih pada istrinya saja. Hal itu mengundang amarah Haji Tamrin karena bukannya membayar malah saling lempar. Haji Tamrin berdiri dan berusaha masuk ke rumah. Anto kaget, lalu mencoba menghalanginya. "Kalau kamu tidak mau membayar, biar aku ambil saja barang-barang di rumahmu untuk membayarnya. Masih untung aku tidak memberinya bunga, karena aku merasa kasihan." Haji Tamrin menangkis tangan Anto yang berusaha menghalanginya. "Tunggu Pak, tunggu sebentar. Aku akan membayarnya, tetapi tidak sekarang." Anto terus berusaha menghalanginya. Haji Tamrin berhenti, lalu menatap dalam-dalam mata Anto. Anto menunduk dan berjanji akan membayar hutangnya kalau dia gajian. Haji Tamrin sempat tidak percaya. Anto berani menjaminnya. Dia akan rela barang-barang di rumahnya diambil jika tidak menepati janjinya. "Apa kamu yakin itu? Jangan-jangan nanti kamu dan istrimu kabur." Haji Tamrin masih menyelidik curiga. "Tidak Pak Haji, kami tidak mungkin bisa kabur." Anto mengatupkan kedua telapak tangannya. Haji Tamrin sempat berpikir sejenak. Lalu dia memutuskan untuk memberi kesempatan pada Anto. Sebelum pulang, Haji Tamrin mengancam akan mengambil semua barang-barang yang ada di rumahnya kalau dia tidak membayar hutangnya. "Awas saja," ancam Haji Tamrin sebelum melenggang pergi meninggalkan rumahnya. Anto mengangguk. Kesedihan menyelimuti hatinya. Dia tidak menyangka istrinya yang selama ini sangat dia percaya ternyata diam-diam malah berhutang tanpa sepengetahuannya. Sepanjang dia kerja, Anto terus memikirkan istrinya. Dia ingin segera pulang.
dan memarahi istrinya karena sudah keterlaluan. Selesai sholat maghrib di rumah, istrinya baru saja pulang. Tanpa memberi salam dan menjabat tangan Anto, istrinya berjalan melewatinya begitu saja. Ia langsung duduk di tikar yang ada di ruang tamu. Anto yang melihat itu menggeleng-geleng dan sudah tak sabar menumpahkan isi hatinya. "Kamu dari mana? Kenapa baru pulang?" Anto sudah tidak tahan meluapkan emosinya. "Tadi ikut arisan ibu-ibu," Surti menjawab enteng sambil membersihkan kuku-kukunya. "Arisan? Dapat uang dari mana kamu? Bukannya arisan itu hanya untuk ibu-ibu pejabat di desa ini yang uangnya banyak?" Wajah Anto memerah. Surti menurunkan tangannya lalu menatap suaminya. "Kamu tidak perlu tahu aku dapat uang dari mana. Yang jelas aku ingin seperti mereka, bisa arisan dan beli baju kapan saja. Gara-gara itu kamu berhutang pada Haji Tamrin tanpa sepengetahuanku." Anto bersungut-sungut. Surti yang mendengar itu langsung kaget. Dia diam sejenak lalu kembali duduk normal. Anto dengan nada tinggi menceritakan kedatangan Haji Tamrin tadi pagi. Surti bukannya merasa bersalah, malah masih sibuk membersihkan kuku-kukunya. Melihat itu membuat Anto semakin kalap. Dia meminta istrinya untuk melunasi hutangnya sendiri. "Kamu itu laki-laki macam apa, ha? Seharusnya suami itu bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada istrinya. Toh hutang itu ada karena kamu tidak pernah cukup memberiku uang, paham?" Surti menaikkan badannya hingga sejajar dengan Anto. Anto diam saja. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Istrinya sudah berubah sekarang. Padahal dulu gajinya per bulan selalu cukup untuknya. Tetapi entah kenapa, sekarang istrinya tidak merasa cukup dengan gajinya itu. Mungkin gara-gara pergaulan istrinya dengan ibu-ibu pejabat desa, pikirnya sambil menahan sakit di hati. Anto berniat tidak mau melanjutkan perdebatan itu. Kalau dia terus melanjutkan, bukannya mau mengakui kesalahannya, istrinya malah semakin merendahkannya. Anto memilih untuk tidur duluan. Saat membersihkan halaman rumah di pagi hari, Anto jatuh karena terpeleset. Kakinya terkilir. Anto meneriaki istrinya meminta tolong. Istrinya keluar dan malah marah-marah karena suara Anto mengganggu tidurnya. Anto menunjuk kakinya. "Kakiku terkilir, tolong pijat sebentar supaya sakitnya hilang dan aku bisa berdiri." Anto meringis kesakitan. Dia masih duduk dengan keadaan kaki kanannya lurus ke depan. "Aku tidak bisa mijit, tanganku nanti cepat keriput. Sudah, jangan manja. Aku mau tidur lagi." Surti mendengus lalu masuk ke dalam. Anto teriak-teriak lagi memanggil nama istrinya. Tetapi istrinya tidak menggubris. Anto mencoba berdiri sendiri meskipun kakinya yang terkilir terasa sangat sakit. Setelah berhasil, dia jalan dengan terpincang-pincang. Anto mengambil minyak untuk kakinya yang terkilir. Dia coba pijat sendiri selama mungkin, hingga akhirnya kakinya sudah enakan. "Syukurlah kakiku sudah sembuh. Aku bisa berangkat kerja lagi nanti," batin Anto kegirangan. Saat hendak mandi, dia melihat istrinya keluar dari kamar. Anto pikir istrinya akan membuatkan sarapan untuknya, sehingga dia mempercepat mandinya. Ketika sudah selesai berpakaian, Anto buru-buru ke dapur. Saat melihat meja, dia tidak menemukan apa-apa.
bahkan nasi pun tidak punya. Anto tanpa berpikir panjang langsung menemui istrinya yang sedang berdandan di kamar. Istrinya tidak menggubris kedatangannya dan malah asik berdandan. "Kenapa tidak membuatkan sarapan? Ini jam berapa?" Amarah Anto memuncak. "Apa kamu tidak bisa membuat sarapan sendiri? Pagi ini aku ada urusan. Sudah ditunggu ibu-ibu karena arisannya akan dibuka." Surti tetap masih berdandan. "Arisan dengan membuatkanku sarapan itu lebih penting membuatkan sarapan." Anto mengepalkan tangan karena saking gemasnya. "Apa katamu lebih penting membuatkan sarapan? Membuatkan sarapan itu membuat uang jadi berkurang, sedangkan arisan membuat uang menjadi bertambah. Sampai sini kamu paham? Kalau aku hanya mengandalkan penghasilanmu saja, itu sangat kurang." Surti melempar kacanya dan pergi dari kamar meninggalkan Anto yang masih diam saja karena hatinya terluka. Apa dia bilang? Uang arisan bertambah? Bertambah dari mananya selain seakan meminjamkan menunggu giliran? Arisan bukan bisnis. Apalagi yang Anto khawatirkan sekarang istrinya sudah berani meminjam uang tanpa sepengetahuannya. Untuk gaya hidupnya ingin sejajar dengan pejabat desa. Karena tidak ada apa-apa yang bisa dimakan, Anto terpaksa pergi bekerja tanpa sarapan. Jika dia buat sendiri sarapannya, maka dia akan terlambat datang ke kebun karet dan bosnya akan marah. Perutnya bunyi berkali-kali saat dia memanen getah karet. Sebenarnya tubuhnya sudah merasa tidak enak. Pandangannya sedikit kabur dan kepalanya berkunang-kunang. Tetapi di antara jam 7 hingga 10 pagi, semua pekerja tidak boleh beristirahat. Karena di jam itu getah karet sedang keluar banyak. Sebisa mungkin semuanya membuat aliran getah sebanyak-banyaknya. Lama-lama wajah Anto semakin pucat. Keadaannya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk bekerja membuat pemilik kebun karet menyuruhnya beristirahat. Anto sempat menolak, namun pemilik karet tidak mau mengambil risiko. "Kamu belum sarapan?" Rahmat pemilik kebun karet mendekatinya. "Belum, Pak, maaf." Anto merasa bersalah. Tubuhnya mulai limbung. Rahmat meminta salah satu pekerja lain untuk membelikan nasi dan teh untuk Anto. Budi datang membawa makanan dan meminta temannya untuk makan dulu. Anto berterima kasih, lalu segera menghabiskan makanan itu. Budi sampai menelan ludah melihat temannya makan sangat lahap. Temannya itu terlihat seperti orang yang belum makan 3 hari. Makanan itu lenyap masuk ke perut Anto hanya dalam hitungan menit saja. Anto menjadikan satu bungkus makanan dan minuman ke dalam kantong plastik. Bungkus itu dibuang di tempat sampah yang ada di sekitar gubuk. Gubuk ini terbuat dari kayu. Biasanya para pekerja kebun akan beristirahat di gubuk itu sambil makan siang. Di kebun karet milik Rahmat ini ada 2 gubuk besar. Mereka bebas mau makan di gubuk yang mana. Anto yang hendak pingsan tadi memilih gubuk yang dekat dengan sungai. Sehingga aliran sungai terdengar begitu lembut di telinga dan menenangkan. Selain suara air dari sungai, gubuk ini memiliki pemandangan yang begitu indah. Hal itu menjadikannya tempat paling favorit bagi para pekerja kebun milik Rahmat. Tubuh Anto sudah mulai membaik. Iseng-iseng dia mengamati pinggiran sungai. Matanya menjelajahi setiap jengkal pinggiran sungai yang kadang ada batunya. Batu itu bisa untuk duduk karena atasnya datar. Siapa perempuan itu?
Matanya mendadak menangkap seorang perempuan yang tengah duduk di atas salah satu batu yang ada di pinggiran sungai. Perempuan itu sedang melempari sungai dengan batu-batu kecil. Anto yang penasaran mencoba mendekatinya. Langkahnya seperti langkah singa yang akan menerkam mangsanya. Jalannya mengendap-endap hingga sampai di dekat perempuan itu. Awalnya Anto ragu mengajaknya berbicara, bahkan lebih mengarah ke salah tingkah. Dia punya cara untuk menutupi salah tingkahnya. Dia pura-pura berdehem dan merentangkan tangannya. Perempuan itu lama-lama menyadari kedatangannya, lalu mencoba mengajaknya mengobrol. Anto kaget dan gelagapan saat menatap perempuan itu. Selain cantik, suaranya juga sangat lembut. Dia belum pernah mendengar suara perempuan selembut itu. "Benar, aku pekerja di sini. Kamu siapa? Kenapa duduk di sungai sendirian?" Anto menatap sekitar, memastikan bahwa tidak ada orang lain selain mereka berdua. "Setiap pagi aku sering datang ke sini. Apa kamu tidak pernah melihatnya?" Perempuan itu memasang ekspresi lugu. Seketika darah Anto berdesir. Jantungnya berdetak tanpa ritme yang jelas. Ekspresi lugu itu membuat siapapun yang melihatnya akan gemas. Anto hanya menggeleng karena tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saat asik memandangi kecantikan perempuan itu, dia mendengar ada yang memanggilnya. Anto panik lalu segera pergi dari sana dengan sedikit berlari. Namun dia terpeleset dan kakinya terkilir lagi. "Kamu tidak apa-apa?" Perempuan itu bangkit dan menghampirinya. "Kakiku terkilir yang ini." Anto menunjuk kaki kanannya. Perempuan itu memijat pelan kakinya. Dia meringis kesakitan dan sesekali mengaduh. Perempuan itu meminta Anto untuk menahan sakitnya sebentar, karena kakinya harus dipijat supaya bisa cepat sembuh. Tangan perempuan itu sangat lihai memijat. Dia mengurut kaki itu dari bawah lutut sampai di atas mata kaki, yang mana menjadi pusat rasa sakitnya. Anto tak henti-hentinya meringis dan sesekali memegang tangan perempuan itu tanpa sengaja. Kulitnya sangat lembut dan terasa dingin. Pikirannya mulai tidak fokus. Matanya diam-diam mengamati wajah perempuan yang sedang memijitnya. Tak berselang lama ada yang meneriaki namanya lagi dan berulang kali, hingga membuatnya terkejut. Anto meminta perempuan itu berhenti. Dia takut orang-orang akan berpikiran negatif saat melihat mereka sedang dalam posisi setengah tidur. "Maaf, aku harus kembali dulu." Anto beranjak. "Oh ya, siapa namamu?" "Laras." Setelah mengetahui namanya, Anto lalu pergi. Baru beberapa meter Anto berlari, dia menabrak tubuh Hasto. Hasto terpelanting, begitu juga dengan Anto. "Lah, ini orangnya!" Hasto meneriaki pekerja lain. Seketika mereka mengerumuni Anto. Ternyata sudah hampir setengah jam mereka mencari Anto. Mereka tanpa ampun menyerangnya dengan puluhan pertanyaan. Anto cerita kalau dia tidak sengaja jatuh di dekat sungai hingga kakinya terkilir. Dia juga cerita kalau ada perempuan yang membantunya. "Mana perempuan yang kamu maksud?" Budi mengedarkan pandangannya, tetapi tidak menemukan siapa-siapa. "Tadi di sana, dan aku juga diobati di sana." Anto menunjuk batu besar tempat di mana perempuan tadi muncul. "Jangan mengarang, dari tadi kami lewat depan batu itu, tapi tidak ada orang. Kamu pasti sembunyi ya?
supaya tidak ketahuan kami. Tatapan Hasto penuh dengan kecurigaan. Matanya terus menyelidiki dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anto bahkan berani bersumpah jika dia hanya jalan-jalan di sekitar sungai. Dia tidak macam-macam dan malah kakinya sakit terkilir. Anto berkali-kali mengangkat kakinya agar teman-temannya bisa melihat kakinya yang mulai bengkak. Tapi aneh sekali rasanya, padahal sudah melewati batu itu berkali-kali dan tidak melihat Anto, apalagi ada perempuan juga. Dayat yang sejak tadi diam ikut berkomentar. Iya, aneh, jangan-jangan. Budi hendak berbicara yang aneh-aneh, tapi langsung Hasto sanggah supaya tidak jadi pamali. Budi merasa bersalah dan meminta maaf. Hasto mengajak yang lain segera pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Anto masih memikirkan perempuan itu. Kecantikannya membekas di ingatannya hingga membuatnya senyum-senyum sendiri. Budi yang melihat itu menepuk pundak Anto. Kamu senyum-senyum sendiri. Kenapa, hah? Kena sawan? Budi menjewer telinga Anto. Tidak. Tadi lucu aja. Kalian mencariku kemana-mana, tapi tidak ketemu. Anto beralasan lain supaya teman-temannya tidak curiga. Ketika sedang berada di rumah, lagi-lagi bayangan perempuan itu datang di pikirannya. Hingga membuat lupa makan, istrinya yang sejak tadi melihat suaminya hanya tiduran di ranjang bambu sempat heran. Suaminya yang biasa marah-marah karena tidak ada makanan, malah asik tiduran saja di teras. Surti jadi semakin senang karena tidak ada suara bising lagi di rumah, sehingga dia bisa berdandan dan beristirahat sepanjang malam. Bahkan saat malam pun, Anto tidak tidur di ranjang dan memilih tidur di ruang tamu dengan tikar. Anto dan Laras sering bertemu. Bahkan benih-benih cinta mulai tumbuh saat tanpa sengaja batu yang Anto lempar mengenai kening perempuan itu. Anto mendekati Laras karena takut dia marah. Tidak apa-apa kok, santai saja. Ucapan Laras membuat Anto mulai membanding-bandingkan dengan istrinya. Dia yakin jika itu istrinya, Anto akan dicaci maki habis-habisan dan bahkan tidak boleh pulang. Mereka kembali bermain lagi layaknya remaja. Hal itu terus mereka lakukan setelah Anto selesai bekerja. Bahkan teman-temannya heran karena Anto sering pulang belakangan. Pernah suatu waktu temannya membuntutinya, tetapi setengah perjalanan temannya kehilangan jejak. Anto seperti hilang begitu saja di balik pohon. Lama-lama temannya mulai terbiasa dengan kelakuan Anto. Rasa penasaran itu terkikis seiring berjalannya waktu. Anto semakin nyaman dengan Laras, hingga membuat sikapnya pada Surti berubah. Sore itu Anto pulang dan melihat istrinya sedang duduk di teras. Anto tidak menyapa dan memilih langsung masuk ke rumah. Surti yang melihat suaminya nyelonong masuk begitu saja terheran-heran. Tumben sekali suaminya tidak menyuruhnya masak atau membuatkan kopi. Ia menyusul suaminya masuk ke rumah karena penasaran. Anto selesai memakai baju dan keluar dari kamar. Tumben tidak minta makan dan kopi. Surti membuka obrolan. Bukannya kamu malah senang ya? Tidak ada yang nyuruh-nyuruh lagi. Wajah Anto terlihat sangat datar. Surti diam sebentar.
Entah kenapa rasa penasarannya meluap-luap saat ini. Dia bertanya-tanya di mana suaminya makan sebelum pulang. Jangan-jangan dia berselingkuh dan makan di rumah selingkuhannya. Hatinya terus bergejolak karena adanya pertanyaan itu. "Kamu punya selingkuhan ya?" Surti menatap Anto dengan tatapan tajam. "Tidak. Kenapa memangnya?" "Oh, soal di mana aku makan pasti. Aku selalu mampir di warung Bi Inem sebelum pulang." Anto merapihkan rambutnya sambil berjalan keluar. Surti tidak lagi bertanya. Dia memilih menyibukkan diri dengan kegiatan lainnya. Di tengah-tengah memanen getah karet, Budi melihat Anto senyum-senyum sendiri. Apalagi saat melihat gubuk yang biasanya mereka gunakan untuk beristirahat. Awalnya Budi tidak menegurnya, namun lama-kelamaan merasa risih sendiri. "Kamu kenapa?" Budi menepuk pundak temannya. "Tidak apa-apa, kali ini kerjaku lebih semangat." Anto tersenyum. "Memangnya kenapa?" Budi merasa heran. "Lihat di gubuk itu, ada perempuan yang menungguku." Anto menunjuk gubuk. Budi membelalakan mata melihat gubuk yang kosong dan tidak ada siapa-siapa. Sampai-sampai dia mengusap matanya. Tetap saja gubuk itu kosong. Budi menepuk pundak Anto lagi. Sepertinya ada yang tidak beres dengan temannya itu. Anto gelagapan dan bertanya kenapa pada Budi. "Mana perempuan yang kamu maksud?" Budi menunjuk gubuk yang hanya satu daun saja di atasnya. "Tadi dia di sana, tapi sekarang pergi kemana ya?" Anto mengamati sekitar gubuk itu dan perempuan itu sudah hilang. Budi sudah capek dan memilih untuk bekerja kembali. Ketika di pinggiran sungai saat istirahat, Anto tidak menemukan perempuan itu. Anto gelisah, bahkan sampai lupa makan lauk yang dia beli dari warung Bi Inem tadi. "Kamu belum makan juga, Anto?" Pemilik kebun karet menegur Anto yang sedang tampak kebingungan di pinggir sungai. "Ah iya Pak, maaf. Aku makan sekarang." Anto yang dikagetkan dengan suara bosnya segera kembali ke gubuk. "Agak cepat, sebentar lagi kita mulai lagi." Pemilik kebun karet itu mengingatkan sambil berlalu. Sambil makan, Anto tidak henti-hentinya mencari perempuan itu. Pandangannya berkeliaran kemana-mana. Nasi yang seharusnya masuk semua ke mulutnya, sebagian berjatuhan. Makannya seperti anak kecil. Barulah perempuan itu terlihat ketika Anto hendak pulang. Perempuan itu memanggil Anto yang sejak tadi terus mencarinya. Anto kegirangan lalu menghampirinya. Perempuan itu tersenyum. "Kemana saja tadi?" Anto merasa tersipu malu. "Tadi tidak kemana-mana." Laras kembali menerbitkan senyumannya. Anto masih penasaran dengan rumahnya. Dia meminta Laras menunjukkan rumahnya. Laras pun mau. Tanpa ragu ia menarik tangan Anto dan mengajaknya menyeberangi sungai. Air sungai yang tidak terlalu dalam bisa mereka lewati. Laras berhenti di depan pondok, sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Anto yang masih mengamati rumah itu dikejutkan dengan tarikan tangan Laras. Dia sempat ragu saat diajak masuk. "Tidak apa-apa, di rumah ini hanya aku yang tinggal." Laras meyakinkan Anto. Anto akhirnya menurut. Mereka masuk dan duduk di atas tikar. Tidak ada makanan sama sekali yang disajikan. "Apa kamu tidak punya makanan?"
Anto bertanya dengan rasa prihatin yang besar. Perempuan itu tersenyum saja. Anto merasa heran. Biasanya ketika ada tamu, tuan rumah selalu menyajikan makanan. Berbeda dengan perempuan yang ada di depannya ini. Anto masih mencoba menerka apa yang terjadi. Kalau tidak ada makanan, biar aku belikan. Anto pikir Laras tidak mampu membeli makanan. Tidak, bukan itu. Sebaiknya kamu harus ikut denganku, agar kau tahu. Laras berdiri dan langsung menarik tangan Anto. Anto menurut saja saat perempuan itu mengajaknya jalan-jalan di sekitaran kampungnya. Terlihat bentuk rumahnya hampir sama, namun suasananya berbeda. Dia tidak menemukan ada keramaian di kampung itu. Laras mengajak ke sebuah rumah yang sangat besar, bahkan lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Ini siapa? Ternyata rumah yang besar itu adalah milik tetua kampung tersebut. Dia orang seberang, Bah. Laras menunduk. Anto mengamati wajah perempuan yang dia suka, terlihat sangat ketakutan. Aku sudah menasehatimu berapa kali. Baru kemarin aku menasehatimu karena ketahuan berduaan dengan laki-laki seberang. Sekarang malah membawanya kemari. Tetua itu marah-marah. Nyali Anto menjadi ciut. Tetua itu segera mengusir Anto dengan agak kasar. Anto yang ketakutan lari keluar dari rumah itu. Tetapi Laras melarangnya dan memohon pada tetua itu untuk memberinya jalan keluar. Apa kamu mencintainya? Tetua itu meminta Anto berhenti. Ya, aku sangat mencintainya. Anto sedikit berteriak. Tetua itu meminta Anto kembali. Anto ragu dan takut. Karena langkahnya yang sangat lambat, membuat tetua itu marah dan meminta Anto berjalan lebih cepat. Kamu pasti belum tahu di mana kamu berada. Tetua itu masih berbicara dengan nada tegas. Anto menggeleng. Dia merasa di kampung sebelah. Ternyata prasangkanya salah. Tetua itu memberitahunya kalau Anto berada di kampung jin. Anto terperanjat dan matanya tidak henti-hentinya berkedip. Satu-satunya cara agar kalian bisa bersama adalah dengan menikah. Setelah menikah, kalian bebas bisa menikmati apa saja di sini. Bahkan kamu bisa makan makanan di sini. Tetua itu menepuk pundak Anto dengan sangat keras. Anto meringis kesakitan. Setelah memberi tawaran lagi, Anto mantap untuk menikahi perempuan itu dengan segala risiko yang ada. Jika kamu sudah makan makanan di sini, kamu tidak akan bisa kembali selama-lamanya di duniamu. Apa kamu mau? Tetua kembali menegaskan. Anto sempat teringat istrinya dan masa-masa indah dengannya. Tetapi ingatan tentang kelakuan istrinya belakangan ini membuat Anto semakin yakin untuk menikahi perempuan yang ada di dekatnya, Laras. Tetua itu pun menikahkan mereka. Anto tampak senang dan bahagia. Apalagi saat ini dia akan selalu bersama dengan istri barunya, tanpa penghalang apapun. Sedangkan di rumah, Surti sedang bersembunyi karena Haji Tamrin datang lagi menagih hutang. Dia ketakutan karena sendirian di rumahnya. Sudah 4 bulan suaminya tidak pulang, sehingga dia tidak mungkin beralasan untuk menagih ke suaminya lagi. Karena tidak menemukan siapa-siapa, Haji Tamrin pulang. Surti bersandar di pintunya dan merasa lega. Dia mulai merasa kesepian setelah suaminya 4 bulan tidak pulang. Berita tentang hilangnya Anto sudah tersiar di mana-mana.
Namun orang kampung sini berpikir Anto pulang ke rumah orang tua angkatnya di desa lain. Mulanya Surti tidak menggubris, namun lama-lama dia merasa kehilangan. Apalagi saat dalam keadaan genting. Tidak adanya suami sangat terasa sekali. Selama ini Surti berpikir Anto tidak akan pernah meninggalkannya. Ia menahan diri untuk tidak mencari Anto. Namun tampaknya Anto berani meninggalkannya. Surti mencoba mencari keberadaan suaminya ke orang tua angkatnya. Anto sudah yatim piatu sejak remaja. Namun di sana Surti tidak menemukan suaminya. Bahkan mertuanya bilang Anto tidak pernah datang berkunjung ke sana 6 bulan belakangan ini. Berarti terakhir kali Anto berkunjung ke sana waktu bersama dirinya. Lalu hal kedua yang dia lakukan adalah bertanya pada Budi. "Kapan terakhir kali Anto terlihat, Mas?" Mata Surti mulai berkaca-kaca. "Sekitar 4 bulan lalu, Surti. Dia terlihat sedang berjalan ke pinggiran sungai saat kami pulang. Sebenarnya hal itu biasa terjadi. Tetapi entah kenapa setelah dia tidak terlihat lagi." Budi juga merasa kehilangan. Tangis Surti pecah. Dia menangis di gubuk. Rahmat dan yang lainnya merasa prihatin, lalu mendekatinya. Mereka berjanji akan membantu Surti mencari Anto sampai ketemu. Mereka mulai menyusuri pinggiran sungai. Orang-orang mengira Anto tenggelam saat mencari ikan atau cuci tangan. Namun ada juga yang mengira jika Anto dibawa jin dan disandera di sana. "Kenapa kamu mikir begitu?" Budi bertanya pada Hasto yang berpikiran nyeleneh. "Apa kamu tidak curiga saat Anto berkali-kali menyebut melihat perempuan di pinggir sungai dan gubuk?" Ucapan temannya itu membuat Budi sadar jika dihubungkan ada benarnya juga. Mereka mencarinya seharian, namun nihil. Jika tenggelam, pasti tidak di tempat ini karena sudah 4 bulan juga. Surti pulang dengan kesedihan yang berkali lipat. Dia menangis sepanjang perjalanan, membuat orang-orang merasa kasihan. Bayangan suaminya masih berseliweran di ingatannya. Dia mengamati sekitar rumah, masih berharap suaminya pulang. Akan tetapi hanya hembusan angin yang datang. Angin itu seolah membuat kesedihannya semakin membara. Surti semakin kalap saat mendengar uang arisannya dibawa kabur. Ternyata orang baru yang datang ke kampungnya dan mengiming-imingi arisan adalah penipu, sehingga Surti dan beberapa ibu lainnya hanya bisa pasrah. Mereka tidak bisa mengadu dan melaporkan masalah itu. Marni yang masih saudara dengan Surti datang. Surti masih tampak sedih dan pandangannya kosong. Marni mencoba menghibur saudaranya itu. Hampir setiap hari ia datang membawa masakan untuk Surti. "Kamu harus makan, Surti." Marni menyuapi Surti yang seharian belum makan. "Buat apa aku makan, Mbak?" Surti menangis lagi. Dia teringat dengan suaminya. Perlakuannya pada suaminya waktu itu kini hanya menjadi penyesalan. Surti sampai memukul-mukul kursi karena sudah kelewatan dengan suaminya waktu itu. Marni mendekap tubuh anak dari bibinya itu. Dia mencoba menenangkan dan menghentikan tangan Surti yang terus memukul kursinya. "Sudah, Surti, kamu tidak perlu menyesali begitu. Semuanya sudah berlalu." Marni mengelus punggung adik sepupunya itu. "Andai aku bisa kembali ke waktu itu, aku akan lebih lembut dan memperlakukan Mas Anto sebaik mungkin, Mbak."
Surti sesenggukan. Marni menjadi penasaran. Selama 2 bulan ini Anto pergi kemana? Apa jangan-jangan mendapat perempuan baru dari kampung lain? Surti bangkit dari pelukannya. Ia dengan tegas membantah pikiran buruk Marni. Anto menghilang terakhir kali di dekat sungai. Banyak kemungkinan yang terjadi. Surti lebih percaya kalau suaminya tenggelam dan hanyut bersama aliran sungai. Marni diam sejenak. Apa ada yang pernah cerita kalau Anto dekat dengan perempuan? Marni bertanya dengan selidik. Ada mbak, teman-teman kerjanya. Tetapi ada yang aneh. Bola mata Surti mengarah ke atas. Anehnya kenapa? Marni semakin dirasuki rasa penasaran. Perempuan itu tidak terlihat. Hanya Anto yang bisa melihatnya. Surti mencoba mengingat kembali cerita dari teman-teman suaminya. Marni sekejap terkejut. Cerita itu sama persis dengan yang dialami temannya. Untungnya suami dari teman Marni bisa kembali. Mendengar itu Surti bagai menemukan cahaya di lorong yang gelap. Bagaimana caranya mbak? Apa mbak tahu? Surti menggoyangkan paha Marni merajuk. Katanya sih dia dibantu kiai dari kampungnya. Kiai itu terkenal bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan bisa mengembalikan orang dari alam gaib. Marni meletakkan telunjuknya di kening. Surti segera mengajak Marni ke rumah temannya itu. Marni mengangguk. Karena belum terlalu malam, mereka berangkat setelah bersiap. Mereka naik sepeda ontel karena waktu itu motor dan listrik belum masuk. Jalanan yang mereka lalui masih dipenuhi kerikil kecil-kecil dan pasir, sehingga harus berhati-hati agar tidak tergelincir. Saat di tengah jalan mereka menepi sejenak karena rombongan bebek mau lewat, disusul dengan rombongan kerbau. Setelah melewati sawah yang panjang, akhirnya mereka sampai. Marni mengetuk rumah Sumiati temannya. Sumiati terkejut dengan kedatangan Marni. Mereka sudah hampir 2 tahun tidak bertemu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Ada apa datang ke sini, Mar? Dan ini siapa? Sumiati tersenyum ke arah Surti. Surti mengangguk dan membalas senyumnya. Ini adik sepupuku, namanya Surti. Marni memegang tangan Surti. Oh Surti, aku Sumiati. Sumiati mengulurkan tangannya. Kulo Surti mbak. Tangannya menyambut tangan teman kakak sepupunya itu. Marni tanpa basa-basi langsung menceritakan masalah yang sedang dialami oleh Surti. Sumiati terkejut karena ceritanya hampir sama persis dengan yang dialaminya. Bahkan sesekali dia menatap Surti yang terlihat sangat sedih. Bagaimana ya? Kita dengan mereka sebenarnya hidup berdampingan. Hanya saja mereka bisa melihat kita, tapi kita belum tentu bisa melihatnya. Sumiati membenahi sanggulnya. Waktu itu aku dibantu Kiai Badrun. Dia sangat pintar. Sumiati membuka pintu ingatannya lagi. Nah, itu tujuan kami, Sum. Kamu bisa bantu kami mempertemukan dengan Kiai Badrun. Marni menepuk paha Sumiati. Tentu saja sangat bisa. Bentar, aku ganti baju dulu. Sumiati beranjak dan masuk ke kamar. Surti yang menunggu sudah tidak sabar. Berkali-kali dia berharap agar Sumiati segera keluar dari kamarnya. Marni sempat menanyakan syaratnya. Ternyata cukup mudah. Hanya membawa air putih yang ditaruh di mangkok. Surti membawa mangkok yang tadi sudah Sumiati ambilkan sekalian
saat ganti baju. Kiai Badrun ternyata tinggal di pondok rumah yang lumayan besar. Halaman rumahnya juga sangat luas. Surti dan Marni berada di belakang Sumiati. Sumiati sempat memintanya untuk maju, namun mereka takut. "Assalamualaikum Kiai." Sumiati mengetuk pintu. Terdengar teriakan untuk meminta mereka semua masuk. Sumiati berjalan begitu tenang, sedangkan dua orang di belakangnya sudah tenggelam dalam ketakutan. "Waalaikumsalam. Ada apa datang ke sini, Nduk?" Kiai Badrun memainkan jenggotnya yang sudah mulai muncul. Marni menceritakan semuanya setelah Kiai Badrun memintanya. Kiai Badrun yang sudah berkali-kali menangani kejadian itu tampak tenang. Bahkan dia meminta mereka melanjutkan ceritanya. "Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi, Nak. Dia bisa kembali beserta sukmanya. Lalu yang kedua, tubuhnya kembali, tetapi sukmanya tertahan di sana. Sedangkan yang ketiga, tidak bisa kembali selama-lamanya." Kiai Badrun meminta pendapat dari Surti. "Lakukan saja, Pak. Aku siap menanggung risikonya." Pikiran Surti sudah tidak bisa diajak kompromi. Dia menurut saja tanpa membantahnya. Kiai Badrun perlahan menutup matanya. Bibirnya bergerak-gerak seperti merapalkan doa. Surti dan yang lainnya harus menunggu hingga setengah jam. Ketika mereka membuka mata, Kiai Badrun langsung mendapat serangan berupa pertanyaan. "Suamimu benar ada di sana. Dia ditawan oleh jin perempuan." Kiai Badrun mengutarakan semua yang dia lihat. "Dan mereka sudah menikah." "Bagaimana bisa, Kiai? Mohon bantuan agar suamiku bisa kembali." Surti merengek. Kiai Badrun mengangguk lalu memejamkan mata. Jika dilihat dengan seksama, tubuh Kiai Badrun menjadi berkeringat. Kiai Badrun membuka mata. Dia langsung menceritakan soal Anto. Karena Anto sudah menikahi perempuan itu, jadi sulit sekali meminta ia untuk kembali lagi. Surti memohon cara lain supaya Anto bisa kembali. "Sebenarnya di awal aku sudah menjelaskan resikonya, tetapi aku coba lagi." Kiai Badrun kembali mencoba. "Suamimu sepertinya akan semakin sulit kembali, karena tetua kampung itu cerita jika dia sudah memakan makanan mereka, sehingga resmi menjadi bagian dari mereka." Mendengar penjelasan Kiai Badrun membuat tangis Surti menjadi pecah. Sumiati dan Marni mendekapnya. Surti teriak-teriak memanggil nama suaminya. Kiai Badrun merasa kasihan. Dia mencoba mencari cara terakhir. Dia ambil mangkok berisi air putih, dia panjatkan doa, lalu menyerahkan mangkok itu pada Surti. "Aku tidak menjamin cara yang terakhir bisa berhasil. Namun kamu perlu mencobanya. Siapa tahu Anto ketemu di pinggiran sungai." Surti sesenggukan saat mengambil mangkok itu. Surti pulang dengan perasaan gelisah. Dia takut air yang ada di mangkok tidak bisa membawa suaminya pulang. Surti datang lebih awal di kebun karet milik Rahmat. Dia pun mulai menuangkan air itu sepanjang perjalanan Anto melihat perempuan yang membawanya pergi. Surti menunggu hingga air itu bereaksi. Hingga sore menjelang, Surti tidak menemukan apa-apa.
Esoknya dia mendatangi Kiai Badrun tanpa diantar Marni dan Sumiati. Surti marah-marah karena airnya tidak bereaksi sama sekali. Kiai Badrun berdiri dan berusaha menenangkan perempuan yang ada di depannya. Aku sudah bilang, aku tidak bisa menjamin karena suamimu memilih untuk tinggal di sana dan makan makanan di sana. Jadi sulit kembali. Mintalah kepada Allah, doamu bisa mewujudkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Surti menangis sejadi-jadinya sambil terus memanggil nama suaminya. Surti pulang dengan kesedihan yang teramat mendalam. Namun bagaimanapun juga dia sekarang harus bisa mandiri. Surti mulai bekerja di kebun karet milik Rahmat. Dia seolah menggantikan suaminya yang sudah lama hilang. Mulanya pekerja lainnya takut. Mereka takut jika Surti kembali ingat dengan suaminya lalu menangis. Makanya Rahmat minta salah satu pekerjanya untuk mengawasi Surti. Dia takut terjadi kasus baru. Meskipun tahu suaminya tidak akan kembali lagi, setelah pulang kerja Surti masih berharap jika suaminya pulang. Hingga saat tidur, dia bermimpi suaminya berpamitan padanya. Surti mengejar suaminya agar tidak pergi. "Berhenti mas, jangan tinggalkan Surti." Surti mempercepat larinya. Namun di mimpi itu terasa semakin lambat. Surti sangat kesulitan berlari. Namun tak berselang lama, Surti melihat ada perempuan datang dan berdiri di belakang Anto. Seketika amarah Surti meninggi. Dia memarahi habis-habisan perempuan itu karena sudah merebut suaminya. "Kami sama-sama suka, sehingga tidak ada paksaan sama sekali." Tangan perempuan itu melingkari leher Anto. Anto bukannya memberontak, malah diam saja. "Kenapa tidak kamu lawan? Ayo lawan mas." Surti berusaha mengingatkan suaminya. Anto bukannya menurut, dia malah bermanja-manjaan dengan perempuan itu. "Bukannya kamu sudah menyia-nyiakan aku, Sur?" Perkataan Anto merajam hatinya. Surti semakin marah. Dia mencari sesuatu di sekitarnya untuk ia lempar ke wajah mereka. Namun sayang, barang yang dia lempar jatuh hanya beberapa meter di depannya. Tak berselang lama perempuan itu mengajak Anto untuk pergi. "Jangan pergi mas, aku mohon." Surti memohon-mohon sambil terus mengejarnya, namun tidak pernah sampai. Surti tiba-tiba terbangun. Keringat sudah membasahi badannya. Surti memikirkan mimpinya dan mencari tahu maknanya. Mungkin Kiai Badrun tahu soal mimpi ini. Biasanya menurut keyakinan nenek moyang, jika seseorang mimpi buruk, maka yang terjadi di kenyataan sebaliknya. Setibanya di rumah Kiai Badrun, dia pun menceritakan soal mimpinya. Kiai Badrun menyimak, lalu mengartikan mimpinya. Suaminya memang tidak mau pulang. Dia sudah terlalu nyaman dengan perempuan dari kampung jin. Kiai Badrun memang benar. Perlahan dia mencoba melupakan suaminya dan fokus bekerja. Surti juga mulai membayar hutang-hutangnya, apalagi pada Haji Tamrin. Beberapa tetangga yang merasa kasihan kadang berkunjung ke rumahnya untuk sekedar memberi makanan dan menemaninya. Mereka tidak mau Surti merasa sendiri. Ketika di kebun karet, Surti melihat ada laki-laki sedang duduk di atas bebatuan di pinggir sungai.
Surti yakin kalau itu adalah Anto. Secepat mungkin dia berlari. Namun saat didekati, laki-laki itu hilang tanpa jejak. Tubuhnya mulai merinding saat mengetahui laki-laki yang duduk di atas batu hilang dalam waktu sekejap. Saat kembali ke kebun, lagi-lagi dia melihat laki-laki sedang berdiri di dekat salah satu pohon karet. Surti enggan gegabah seperti tadi. Dia menunggu dulu sambil mengamati lelaki itu. Dia ikuti pelan-pelan laki-laki itu sampai ada suara yang mengejutkannya sambil melompat. "Kamu mau kemana?" Budi menepuk punggung Surti. "Ah, maaf mas, tadi mau jalan-jalan saja." Surti mengelap keningnya. "Jalan-jalan ke tempat yang bagus, jangan jurang yang dituju. Ayo kembali." Budi menyuruh Surti kembali. Surti mengangguk. Dia masih dibuat penasaran oleh laki-laki yang entah siapa itu. Rasanya dia ingin mengejar dan menangkapnya. Budi terus mengawasi gerak-gerik Surti. Hari ini Surti tampak aneh karena berjalan hingga sampai di ujung tebing. Di bawahnya jurang yang sangat dalam. Ketika Surti bermain terlalu jauh dan berisiko, Budi akan membutuntinya dan mencegah Surti melakukan hal yang tidak senonoh. Acap kali Surti ke kebun, laki-laki itu terus muncul. Namun sama seperti sebelumnya, laki-laki itu hilang saat dia ikuti. Surti terus-menerus dibuat penasaran olehnya. Budi mengingatkan agar tidak pergi terlalu jauh. "Nanti kamu hilang seperti suamimu, jadi jangan pergi jauh-jauh." Budi menasehati untuk kedua kalinya. "Baik mas, aku menurut." Surti tersenyum. Dalam hatinya dia ingin laki-laki itu muncul di hadapannya. Saat sedang beristirahat, dia melihat ada laki-laki tengah tiduran di atas bebatuan. Surti menghampirinya. Ketika sudah dekat, Surti menjerit memanggil orang-orang. Budi dan yang lainnya berhamburan mendekat. Ternyata laki-laki itu adalah Anto. Tetapi keadaannya sangat memprihatinkan. Dia terlihat linglung dan tidak bisa berbicara. Pandangannya kosong. Ia seperti manusia yang sudah tidak bernyawa walaupun napasnya masih ada. Surti langsung membawanya ke rumah Kiai Badrun. Kiai Badrun terkejut karena Anto bisa kembali di bulan ke-6. Dia segera mengobatinya. Meskipun raganya di sini, tetapi sukmanya masih berada di genggaman perempuan yang dinikahinya. "Aku coba kembalikan." Kiai Badrun mengusap-ngusap punggung Anto. Seketika Anto tersadar. Dia langsung memegang tangan Surti. Surti, maafkan aku. Aku sudah mengkhianatimu. Aku menikahi perempuan yang aku kenal dari pinggiran sungai. Awalnya aku tidak tahu siapa perempuan itu, tetapi setelah aku berada di kampungnya, aku tahu kalau dia jin. Aku sudah dibutakan cinta waktu itu dan mau-mau saja menikah dengannya. Anto menangis. "Tidak apa-apa mas, yang penting kamu bisa kembali." Surti mendekap Anto. Tiba-tiba Anto mengerang kesakitan dan di hari itu juga Anto meninggal. Surti menggoyangkan tubuh Anto. Anto tidak bergerak. Dia panggil-panggil nama suaminya itu, tidak menyahut. Surti menangis sejadi-jadinya saat mengetahui Anto sudah tidak bernapas lagi. Kiai Badrun mencoba menenangkan Surti. Anto tidak bisa lepas dari genggaman perempuan yang dinikahinya. Tadi dia hanya diizinkan sebentar, lalu ditarik kembali oleh tetua di sana.
Anto sudah membuat perjanjian dengan mereka sehingga tidak bisa seenaknya. Sukmanya tertahan lagi di sana. Aku tidak bisa memanggilnya lagi. Kiai Badrun turut sedih. Perjanjian dengan jin memang sulit dan penuh konsekuensi. Paginya Surti melangsungkan pemakaman. Semua yang hadir turut berduka cita. Marni selalu berada di dekat Surti. Surti tak henti-hentinya menangis dan menyesali segala perbuatannya selama ini sama Anto. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapu nyere pegas simpai, paturai pa tepang deui.